Mila kadang-kadang wonten to, Pak. SMP pacaran, dirabi karo wong liya umur 40 tahun, kemudian CLBK, cinta lama bosok kembali. Niku mergo Allah mengijabah doa kita setelah 40 tahun. Mila lak dawuh pun Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam niku lak ngeten. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fid du'a mujiban liyaksika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalaka al ijabah. Karena dia Allah akan menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Mila nyuwun sewu, kula niku seneng sepedaan, Bu. Mila napa kok awak kula rada apik niki mergo kula rajin olahraga. Lah kok awakmu ya apik awak inyo. Karena orang berdoa itu seperti orang naik sepeda, cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Kula lak ana rute ngoten niki sepedaan kula mesti seneng. Soalnya niki naik turun, niki nggih sepedaan niku penak. Tapi nyuwun sewu, kalau rajin sepeda tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Olahraga nirika apa? Push up. Push up ning panggonan siji. Kiai ini wis lungguh diselawati keprimen ya ora. Penghormatan sebelum teka. Kandhane ngeyel. Mosok ini yang mesti kon ngadeg maning. Lah wis lungguh ya langsung bayar selawatan maning. Wa kullu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli, dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad. Tujuannya untuk apa? Manusabbitu bi fu'adak, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Pokoknya lah ngundang ngaji Gus Sultan niku lak ngirit to suguhane mung tisu tok niku lak mung ngirit. Malah tisu basah bareng ngelap cangkem nggo mitu iki lho. Iki tisu nggih ngelat silit ning ngising kae lho iki. Soalnya panitiane ngerti kula pas poso. Padha kalih niki, napa kok kula niku rajin poso Daud? Mergo kula ngerti ceritane poso Nabi Daud. Sehingga hati saya manusabbitu bi fu'adak. Mila kula rajin poso Daud. Wis rajin poso mawon, rajin tirakat mawon, kadang-kadang hajat perlu ditambahi kali donga, kali tahajud, kali sak piturute. Padahal Nabi Musa niku 40 tahun. Ya Allah, kula nyuwun ketemu kalian jenengan. Perbedaan pertama, Kanjeng Nabi diundang, Nabi Musa jaluk diundang, beda. Nomor loro, di mana perbedaannya? Nabi Musa ketemu kalih Allah wonten Bukit Tursina, sementara Nabi Muhammad ketemu dengan Allah wonten Arsy Lauhil Mahfuz. 40 tahun Nabi Musa ndonga, ya Allah kula pengen ketemu kalian jenengan. Akhirnya setelah 40 tahun Nabi Musa di WA. Musa Bukit Tursina. Nabi Musa dengan tergopoh-gopoh lari ke Bukit Tursina. Yang ketiga, begitu ajeng sowan Allah, Nabi Musa niku nyopot nyuwun sewu nganggo sandal. Sandalnya kok nyopot. Musa, sandalnya copot. Aja monggo, supaya bukit ini kamu injak-injak dengan kakimu menjadi tempat yang suci. Ngerti cerita niki, Nabi Muhammad niku rikala sowan kalih Allah, sandalnya dicopot. Nderek titahe nyuwun sewu, nderek lampahe Nabi Musa. Ternyata nopo? Allah dawuh, Muhammad sandalmu aja mok copot. Lah niku sakniki dicontoh kali kiai-kiai niku lak munggah panggung sandalnya ra dicopot. Mila, alah sandalmu barang ning kene bono kowe melu-melu kowe berarti. Oh batas. Tapi kira sini dhuwur panggung sandalnya kiai tok. Lah sandalnya apik ya ora apa-apa, sandalmu elek temen ya. Ya, gue tak kayak duit gitu ku sandal ya. Karo ki nambal untu ya.
Nabi Muhammad itu nyopar sandal, Allah malah dawuh, Nabi, sandalmu nggonen wae aja mok copot. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad di atas Nabi Musa alaihissalam. Sama-sama ulul asmi, sama-sama rasul, sama-sama nabi. Derajat Nabi Muhammad di atas Nabi Musa alaihissalam. Mila nyuwun sewu, bola-bola kula matur, Allah itu menciptakan makhluk itu ada dua, Bu. Enten pinten, Bu? Dua. Makhluk mati dan makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga ada dua. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Wedhus, sapi, pitik itu makhluk hidup tapi tidak berakal. Manusia berakal. Walaupun nyuwun sewu, kewan niku enten kewan sing tergolong kewan sing pintar-pintar, tapi bukan berarti dia berakal. Yang berakal itu ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Milo menungso niku ra kabeh Islam, soalnya ana sing Islam ana sing boten. Islam itu juga ada dua, Islam yang beriman dan Islam yang tidak beriman. Milo kata senajan to KTP ini Islam tetapi mboten purun sholat, soalnya dia Islam tapi tidak beriman. Saya yakin siang hari ini KTP ini kabeh Islam. Sing KTP ini Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Ya enak temen KTP tok mlebu Islam, mlebu surga. Yang Islam itu juga ada dua, Islam tok sama Islam yang beriman. Yang beriman. Sing iman itu juga ada dua, imane menungso biasa kali imane para nabi. Pasti beda, Pak. Lah ukuran awake dhewe kali para nabi niki imane nggih beda. Wong padha-padha Islam memang siji duwe iman, siji duwe mboten gadah iman niku beda kok. Wong Islam sing duwe iman krungu adzan mangkat ning masjid. Allahu Akbar, budal masjid. Wong Islam sing ra duwe iman, Allahu Akbar, napa jawabane? Adzan maneh. Soale ra duwe iman. Sing lucu wingi kula, Pak. Saya melayat jenazah. Jenazahnya orang NU. Teman saya Muhammadiyah ikut. Menguburkan jenazah NU kali Muhammadiyah niku lak beda. Bedanya di mana? Kalau orang NU masuk liang lahat pakai adzan, Muhammadiyah nggak pakai adzan. Begitu masuk liang lahat langsung dipendem, duruk. Kalau NU masuk, Allahu Akbar. Teman saya Muhammadiyah tanya begini, Gus, orang mati kok diadani? Nanti kalau bangun bagaimana? Tak jawab. Kamu itu lucu. Orang mati diadani kok bangun. Wong Banjarnegara aku lho kurung adzan subuh, yo ora tangi. Sama teman saya Kristen 2 minggu yang lalu lah Pak Jokowi ke pondok saya, ulang tahun pondok saya, Pak Jokowi berkenan hadir. Ono kanca kula Kristen, karena tempatnya penuh masuk masjid. Gus, boleh nggak orang Kristen masuk masjid? Lah cara jenengan angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Contohnya wingi paus niku nggih mlebu masjid Istiqlal. Orang Kristen masuk masjid saya. Boleh nggak Gus orang Kristen masuk masjid? Saya jawab apa? Boleh, jangankan kok masuk masjid, masuk Islam saja boleh kok aku. Lah niki nyuwun sewu. Aku mau ngomong adzan mau ngapa tuh? Oh, wong iman krungu adzan. Wong iman krungu adzan budal masjid, wong mboten iman nggih mboten mangkat teng masjid. Makanya iman sendiri juga ada dua, imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi itu juga ada dua, nabi yang sekedar menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Saya mau tanya Bapak Ibu Banjarnegara, nabi niku jumlahnya pinten? Nabi itu jumlahnya berapa? Saya jawab banyak itu jelas, malas mikir. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Yang menjadi rasul 313. Yang wajib diketahui
25. Jenengan apal Bu yang 25? Ngapalke sing paling gampang niku nganggo kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin fahakik watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada. Lak teng TPA teng diniyah biasanya nganggo balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud. Tapi lagu-lagu ini penting, Pak. Daripada mlebu TPA, mlebu TK, diajari lagu judulnya nopo? Balonku ada 5. Niku lagu sing rusak wong NU. Tapi lak jenengan mboten paham. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU niku kon aku rangel. Soalnya napa balone mbledos. Wis kudune NU ngurusi NU tok, akhirnya melu-melu politik, rebutan karo PKB. Soalnya napa balone mbledos. Balone mbledos niku lho. Wong NU niku lak akur, pengen gawe Bupati Banjarnegara enteng, Pak. Wong rata-rata Banjarnegara niku yo NU. Ning nyatane wong Banjarnegara lak nyalonke bupati saka NU, yo kadang-kadang mboten dadi. Soale napa? Balone mbledos. Ngopo kok sing mbledos mboten balon abang apa balon kuning apa balon apa? Meletus balon merah. Ngoten niku. Senengane balon ijo. Lagu-lagune bocah-bocah TK niku daripada niki yo mendingan nabi-nabi. Lah mboten ya cerita sing ra penting diceritake teng anak-anak. Kancil nyolong timun. Enten guru TK mboten teng mriki? Pundi guru TK? Guru TK ki rasa cah cilik-cilik, rasa mok ceritake kancil nyolong timun. Nyolong niku maling. Mergo tekane krungune cerita kancil nyolong timun, mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Mila kula ngomong kali Pak Prabowo, Pak, kenapa saya milih Bapak? Alasannya satu, kenapa saya kok mendukung Bapak? Karena saya itu punya prinsip, pemimpin yang baik itu kaya dulu baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru kaya. Kalau jadi pemimpin baru kaya niku nyuwun sewu. Wong kok nyalon DPR Banjarnegara, nyalone diwangi-wangi utang. Yakin begitu dilantik dadi DPR, niku mesti nglebokke SK ning bank. Dinggo bayar utang. Nggih napa mboten? Mila lak nyalone utang begitu dadi sing dipikir mboten mensejahterakan rakyat tapi bayar utang. Kadang-kadang SK-ne dilebokke bank bayar utang rong cukup, maka kemudian terpikir untuk korupsi. Lah santri kula takon, bah DPR korupsi niku kira-kira mlebu surga napa mboten? Tak jawab, walaupun DPR korupsi tetap mlebu surga, tapi hanya kunjungan kerja. Jadi blung balik neraka meneh. Mila mending awakmu rasa dadi anggota DPR ya. Ya ora pantes. Masa DPR rompong. Ya cukup jadi MC pengajian ya. Kamu tahu MC kepanjangannya apa? Modalnya cocot kayak gitu. Arane Kang siapa? Oh jenenge Sugiono. Sugiono bojone pira? Setunggal. Ya maklum rupane elek ya. Gus Miftah bae sing ganteng bojone siji. Nambah istri apa enggak Gus? Ya nunggu takdir. Kalau ada takdir ya kita tidak bisa menolak takdir. Kalau enggak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Makanya
Madu niku apik. Tapi di madu mboten apik. Madu niku saya Bu. Madu plus jahe itu mengobati flu. Jadi kalau saya flu, saya cari jahe dikasih madu. Lemon plus madu itu untuk diet. Nah meleh. Air hangat plus madu untuk mengobati mah. Jadi jenengan metake mah nika, cari air panas hangat dikai madu. Mengkudu plus madu itu mengobati hipertensi. Yang bahaya yang terakhir, istri plus madu, perang dunia ketiga. Lah Pak Kiai Afif pengen pirsa madu sing asli napa palsu, mang takon kula nggih. Kula ahline madu. Madu ditaruh di botol, digoyang-goyang, dikocok-kocok, kok gerak, itu palsu, berarti mengandung air. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu Pak, berarti mengandung gula. Madu bawa pulang istri marah, asli. Asli Pak nih, langsung dikeruwes raimu. Tapi alhamdulillah kalau istrinya Gus Miftah sudah siap untuk dimadu. Asalkan Gus Miftah mau diracun. Orang rabi wis modar. Saya itu sebenarnya nggak takut istri Bu, cuman istri saya lebih berani. Ya mergo kula kelingan dawuh Sayyidina Ali. Salah satu karakter perempuan itu napa sing paling medeni? Ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu karakternya sebenarnya menindas tapi memposisikan diri seolah-olah tertindas. Niku wong wedok sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Wong wedok sing model ngoten niku ciri-cirine jilbabe coklat. Coklat nih. Lah sing jilbabe putih ireng insyaallah. Luwih nemen. Jadi engkang dipun maksud wa kullan nakusumin amba'ir rusuli manusabitu bifu adak itu juga dalam konteks maulidan. Kenapa kok setiap Rabiul Awal kita melaksanakan maulid? Supaya ada kisah-kisah Nabi yang kemudian diceritakan oleh para kiai. Sehingga nopo awake dhewe niki dadi umate Kanjeng Nabi nusabitu bifu adak atine kekeh teguh. Tapi ampun salah sih. Kita itu kadang-kadang terlalu berlebihan, Mbak. Salah mengambil contoh. Contoh gini, umpamanya Sugiono di elek-elek karo wong. Dasar Sugiono ireng elek ompong umpamanya. Ngerti kiai ini wis jagung malah diselawati dasar Sugiono umpamane. Kok begitu kita dicaci, dimaki, dihina, dibully, kita jawab ngeten, nggak apa-apa, saya dimusuhi, saya dicaci, saya dimaki. Oh Nabi Muhammad juga dimusuhi kok. Niku ibarat sing pas napa mboten? Perbandingannya pas napa mboten? Mboten. Nggak pasnya di mana Gus? Kalau Nabi Muhammad itu dimusuhi, Nabi Muhammad itu pasti benar, musuhnya pasti salah. Tapi kalau Sugiono dimusuhi, bisa jadi musuhnya benar, Sugiono salah. Ya beda kok keprimen. Makanya kalau Sugiono dijelek-jelekkan, jangan buru-buru kamu marah. Bisa jadi benar-benar kamu jelek. Ya kan? Bisa jadi. Contoh, Nabi Muhammad diuncali kotoran hewan. Yang nguncali kotoran itu pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Nabi Muhammad dimusuhi kalih Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad pasti benar, Abu Lahab, Abu Jahal pasti salah. Umpamane Gus Miftah dimusuhi Sugiono. Umpamane ya rawani ya gede nyong ya. Oh, ibarat tongkat Gus Miftah seperti ini. Kalau Sugiono seperti ini. Ya melungker ya adem-adem katisan. Manoknya melungker kayak kie. Kalau saya dimusuhi sama Sugiono, bisa jadi Gus Miftah benar, Sugiono salah. Bisa juga sebaliknya, Sugiono benar, Gus Miftah salah. Bila perbandingannya ojo terlalu ndangak.
Makanya saya itu nggak sepakat orang yang mengatakan kita itu harus sama persis dengan Nabi. Mboten saged napa meneh jenengan kula Kiai Afif niku ya ora iso kon padha karo Kanjeng Nabi. Bahane mawon beda. Bahane nggih beda. Sugiono pengen padha karo Kanjeng Nabi ya ora bisa. Kanjeng Nabi niku maksum, Sugiono mesum, ya beda. Tenang kok tak sangoni ya. Mila menawi dawuh Mbah Mun ngeten. Mbah Maimun Zubair niku. Pirsa Mbah Maimun nggih. Min jumlatil auliya ilah ingkang makame wonten Mekah mriku. Mbah Mun niku ngendika ngeten. Kok ana wong lanang rabi meneh kok matur rabi meneh iki mergo nderek sunah Rasul. Wis sak goblok-gobloke wong ngendikane Mbah Maimun. Soalnya napa? Beda, Pak. Nabi Muhammad itu menikah lagi karena dawuh Gusti Allah. Lah Sugiono rabi maning sing dawuhi sapa? Ya beda. Nabi itu menikah lagi, itu ada jauh, ada perintah. Nabi Muhammad kayak rondo, mesake dirabi. Makanya ada Nabi menikah walinya langsung Allah. Lah kaya kula, kaya Sugiono, ya beda. Nabi Muhammad karena perintah Allah kok Gus Miftah karo Sugiono rabi maning, ya karena nafsu. Maka jangan mengatakan sunnah Rasul. Betul saged. Rabi maning kok sunnah Rasul keprimen. Lah ini perlu dipahami nggih. Perempuan sendiri nggih, sehingga wong wedok niku mboten wedi kali istilah poligami, Pak. Wong niku istilah Al-Qur'an. Selama ini perempuan itu takut dengan istilah poligami karena mendapatkan pemahaman poligami yang salah. Sehingga menikah lagi itu yang sebenarnya syariat Al-Qur'an menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan. Kenapa? Karena tafsir yang salah dari laki-laki. Maksud kula ngeten, lan jenengan pengen rabi wae wong ya ora salah, enten dasare, tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Kalau kamu mengatakan, "Bu, aku pengen sunnah Rasul," bojomu jawab, "Sunnah Rasul ramung kelontok." Orang mau rabi, bukan nikah itu jelas bukan sunnah Rasul. Kalau menikah itu sunnah Rasul, iya. Tapi kalau menikah lagi sunnah Rasul, itu tidak. Kalau menikah jelas sunnah Rasul, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Tapi kan banyak Gus ulama yang tidak menikah. Mereka tidak menikah bukan berarti membenci. Yang nggak boleh itu memutuskan tidak menikah karena benci dengan syariat nikah. Itu jelas faman raghiba an sunnati. Tapi nggih wonten takdire wong niku sampai mati mboten rabi. Mila bocah-bocah mriki nyuwun sewu sira rabi-rabi niku. Diikhtiari mawon. Pokoke ben ana wong ayu didongake, ketemu omahe diparani, ngomong seneng. Kok ditolak ora masalah. Laki-laki yang ditolak cintanya oleh perempuan, kemudian dia tidak bermaksiat, kok sampai mati dia tidak berjodoh, maka dia mati dalam keadaan syahid. Man asako fa'afa famata mata syahidan. Man asako fa'afa fakatama famata mata syahidan. Barang siapa jatuh cinta, dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, kok dia mati dalam keadaan syahid. Syaratnya tidak bermaksiat. Umpamane Sugiono iki jomblo, seneng karo wong wadon, wadone nolak. Enggak bermaksiat. Delala pengajian mati kesetrum listrik. Nah, niku insyaallah matine sangit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati dalam keadaan sangit saudara Sugiono umpamane. Tapi kita doakan Pak Sugiono panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati Sugiono urip dhewek. Saya dari tadi tuh lihat ke sana tuh karena salah gagal fokus, Pak. Kok ada tenda tulisannya ngerti dewek barangnya. Barangnya siapa ya? Kalau lagi pojok ya. Ngerti dewek barangnya siapa? Oh, barangnya Sugiono. Paling cilik temen. Aku pengen main duit Sugiono. Nah, Sugiono sangoni. Kapan nyangoninya? Nanti habis ngasar ya no.
MC ini sangoni ah sakit temen. Arep nyangoni bocah musik itu seminggat. Tukang son nggak mau. Kamu tahu enak temen menghahe-hahe 1 juta matan. Inyong bae durung amplopan. Ora sidak. Wis pengajian rawedangan 1 juta. Mesti sing ngomong 1 juta mesti bojone Sugiono. Bojone sing ndi? Ora mangkat. Bojone Sugiono lemu apa kuru? Oh, lemu. Bojone Sugiono lemu. Kamangka Sugiono kuru. Berarti nanti malam Jumat ada lombok di atas tahu. Ya kayak 500 ah. Oh, 500 dalam bentuk tulisan. Ya ora. Ya, mangatus no. Kira apa? Saya kemarin ngaji di Banyumas, anak MC tak kasih 500, pulang stroke. Jare Sugiono stroke ora apa-apa. Saya tuh pengen mendudukkan kita itu memahami sunnah Rasul itu dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Kulo kelingan Mbah Maimun ngendikan ngoten, wong lanang rabi meneh kok ngomong sunnah Rasul, goblok. Sak goblok-goblok e wong. Kulo pikir ternyata ya beda. Maka kalau ada pendapat yang menyatakan kita harus sama persis dengan Nabi, itu jelas pendapat yang salah. Orang mungkin. Contoh ngeten, kita kan sering baca niku Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu menungso, tapi ra lumrahe menungso. Secara basariah Nabi itu sama dengan orang baja negara, karena ana basarum mislukum. Aku itu menungso ya kaya awak. Makanya sisi-sisi basariah Nabi itu ditampakkan. Contoh, Nabi itu kalau makan kadang-kadang dilihatkan kepada umatnya, kepada sahabat, kepada pengikutnya. Makanya di depan pintu sambil ngangkat kakinya yang satu. Supaya umat tahu bahwa Nabi itu juga butuh makan kayak kita. Awake dhewe niki lak luwe mangan, Kanjeng Nabi lak luwe nggih dahar. Bagaimana kemudian Nabi ditambahkan cara tidurnya? Oh, tidurnya Kanjeng Nabi itu sunahnya miring ke kanan, tangan kanannya untuk bantalan, satu kakinya ditekuk, miring ke arah kiblat, supaya manusia tahu bahwa Nabi itu juga butuh tidur. Jangan sampai kejadian Nabi Isa itu terulang. Nabi Isa itu dianggap nabi yang terlalu sakti, banyak mukjizat, maka kemudian salah kedaden. Salah kedadennya teng pundi? Sing tugase Nabi niku ngajak umat nyembah Gusti Allah, mergo Nabi Isa terlalu sakti malah akhirnya disembah karo umat. Mila kula matur, kiai kaya Pak Kiai Afif, kiai yang lain, itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi kiai itu tugasnya apa Pak? Ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kiai itu tidak untuk dicontoh. Ajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Cuman memang Nabi sendiri itu memberikan porsi yang lebih kepada ulama. Soalnya apa? Dengan menyampaikan al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Mila menawi Habib Lutfi niku nafsirke hadis menika ngeten. Nabi niku ibarat lampune, kiai niku ibarat saklare. Jenengan ora bakal oleh padange lampu yen boten nyekleke saklare. Tegese napa? Lan jenengan pengen entuk padange syafaate Nabi ya kudu cedhak kalau ahli warise. Sinten? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Lah mila kula suwun tiyang Banjarnegara niki, ora usah seneng banding-bandingke kiai.
Lah kiai beda-beda niku lumrah. Soale warisane Nabi niku nggih kathah. Wong Nabi niku jumlahe 124.000, sementara kiai niku ahli warise para nabi, warisane ya beda-beda, Pak. Ana nabi niku ditakdir dadi raja. Begitu kiai ana sing ditakdir dadi presiden. Sinten? Gus Dur. Wakil presiden Kiai Ma'ruf. Ditakdir dadi wakil gubernur Gus Yasin. Dadi gubernur Bu Khofifah. Ulama-ulama sing oleh warisane Nabi Daud. Ana nabi ditakdir sugih, Nabi sinten? Sulaiman. Begitu mudhun ana kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih, Kiai Asep Mojokerto. Sugih ra umum. Ana nabi ditakdir gagah, Nabi Musa. Begitu mudhun ana kiai sing oleh warisan Nabi Musa, Gus Maksum Pagar Nusa. Umpamane ana nabi ditakdir kere, Nabi sinten? Nabi Isa. Begitu mudhun ana kiai ditakdir kere, siapa? Sugiono umpama. Kayaknya beda-beda. Tambah 50.000. Apa? Randane Mary. Memang begitulah orang hidup. Ada yang mendapatkan nikmat, pasti ada yang iri. Iya. Baru hari ini Sugiono bisa membuat iri. Sahompong gak Mary ya. Ada nabi ditakdir mukjizate alim. Sinten Pak Nabi sing alim niku? Nabi Khidir. Niku alime ramum. Nabi Musa wana angkat tangan kalau Nabi Khidir. Nabi Idris alim. Begitu mudhun enten kiai oleh warisan Nabi Khidir, ana Gus Koyum, Gus Bahak, Pak Kiai Said. Niku wong-wong alim mendapatkan warisan dari Nabi Khidir. Ana nabi ditakdir ganteng, Nabi Yusuf. Begitu mudhun ana kiai sing oleh warisan Nabi Yusuf ganteng, siapa? Ya Gus Miftah. Ya masak Sugiono, masa turunin Nabi Yusuf kok ompong, kira bisa. Nabi Yusuf saking gantengnya mau diperkosa sama Zulaiha. Sugiono diperkosa, ya ora mungkin. Ora diperkosa bae mapan, nyah kayak gini, ya beda. Maka niki penyakit kiai. Di mana umat mulai suka membanding-bandingkan kiai. Kula mboten jeneng. Membanding-bandingkan Habib. Apa mana saiki? Seolah-olah kiai sama Habib perang. Kok niku miturut kula tondo-tondo akhir zaman. Kula ditakoni Pak Prabowo babakan nih, Gus, itu gimana kok Habib sama kiai sekarang rame kayak gitu? Menurut pendapat Gus Miftah bagaimana? Saya pertama bilang, percaya dengan Habib itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Maka orang boleh saja percaya bahwa Habib itu duriahnya Nabi, juga boleh berpendapat Habib itu bukan duriahnya Nabi. Tapi bagi saya nggak penting kok. Apakah Habib itu duriahnya Nabi apa enggak, bagi saya nggak penting. Tapi bagi saya, siapapun dia, mbuh kiai, mbuh Habib, mbuh Gus, mbuh ajengan, yang memberikan sumbangsih terhadap bangsa, negara dan agama, wajib kita dukung. Gini apa betul? Siapapun itu, mbuh kiai, mbuh Habib yang memberikan sumbangsih untuk dakwah Islam, harus kita dukung. Mila modelnya macam-macam. Ono kiai sing manggung bendino kaya Miftah, ono kiai sing dampar ning pondok ngaji kitab, ono Habib yang dakwah melalui sholawat. Ya semuanya kita dukung. Saya sendiri juga ngomong sama teman-teman Habib, kowe iki rasa dodolan kowe putune Kanjeng Nabi, enggak penting.
Yang penting kamu nafi'un li ghairi, memberikan manfaat bagi kemanusiaan, pasti kamu dihormati, pasti kamu dihargai. Nggih napa mboten? Mboten mawon. Jenengan usah melu-melu kayak HBP keturunannya Kanjeng Nabi apa ora. Jangan dilihat itunya. Karena apa? Asyarafu bil ilmi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan ilmu, bukan dengan nasab. Ini sebenarnya kabar gembira bagi wong Banjarnegara yang tidak punya nasabnya kiai. Kamu nggak punya nasab kiai, maafi muskilah, nggak ada masalah. Bisa mengangkat derajat keluargamu bukan dengan nasabmu tapi dengan ilmumu. Sugiono umpamane nggak duwe keturunan kiai. Umpamane, ya saya kata maning lah, apa-apa. Ngetewu. Enak temen ya duit sholawatane salah. Jangan kemudian berkecil hati. Saya nggak punya nasab kiai, Gus. Apakah kemudian anak turun saya bisa jadi kiai? Saged. Sederhana saja konsepnya ngeten. Untuk menjadi kiai, untuk menjadi orang hebat itu ada dua. Satu ilmu, dua barokah. Untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan barokah niku carane beda. Bedanya di mana? Al ilmu la yudraku illa bita'allum wal barokatu la tutraku illa bil khidmah. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Kamu tidak akan mendapatkan barokah kecuali dengan khidmah. Lah mila nyuwun sewu, kiai-kiai mbak niku ana sing jalur bita'allum, ana sing jalur bil khidmah. Ana sing duwe ilmu mergo ngaji, ana sing ra duwe ilmu tapi duwe barokah mergo khidmah. Sing paling hebat duwe ilmu tur duwe barokah. Berarti dia pernah belajar, berarti dia pernah khidmah. Artinya apa? Bagi orang yang tidak punya nasab besar, selama dia taklim wa ta'allum, selama dia berkhidmah, dia berpotensi menjadi orang besar. Sugiono, ya orang njaluk duit inyong, ya beda temen. Ya akan besar kalau uangnya dikembalikan. Malah Sugiono jawab, timbilen matane. Malah mata-matane keprimen. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, mila niki kula suwun tenan jenengan niki dadi wong Islam semangat mawon. Senajan to mangkone ning desa jauh ratu dekat batu. Tapi kamu ingat, agama itu hadir melalui Nabi Muhammad itu tugasnya nopo? Limang kana yarjullaha wal yaumal akhir. Agama itu hadir untuk harapan, ngasih harapan. Ya termasuk harapan wong cilik kaya kawae dhewek. Supaya kita punya harapan anak-anak kita menjadi besar. Makanya ibu-ibu saya gendong anak ngoten niku. Tenan jenengan lulus kalau ya Allah, kula niku can petani, kula wong desa. Tapi kalau engkau sudah menunjukkan kun fayakunmu, enggak ada yang tidak mungkin ya Allah. Toh agama ini didesain hadir untuk limang kana yarjullah wal yaumal akhir. Untuk siapapun yang punya harapan. Jenengan punya harapan manggon ning desa, anaknya orang yang luar biasa. Bapak saya itu kiai kampung, Pak. Mbah Mudin, kiai desa, naib pernikahan. Desa dari kota Bandar Lampung itu masih 4 jam. Dalane elek temen. Tapi bapak saya itu berdoa, ya Allah, saya memang orang kecil, tapi saya mohon kepadamu anakku jadi orang besar ya Allah. Jadi bapak kula dhewe niku gumun, wong desa anaknya jadi AKBP. Apa AKBP? Gus Miftah niki lah AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Wow, rasa guyu milih Ganjar bae guyu. Malah sakit maning. Kula wangsuli. Agama ini hadir didesain untuk
Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapapun yang punya harapan kepada Allah. Mamane preman. Apakah anaknya preman itu mesti jadi preman, Pak? Tak mesti. Apa? Pak siapa? Oh, camat. Camat tekone telat. Camat. Camat ya tekone keri nyumbangnya sing akeh. Toko keri ora nyumbang. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangga Pak Camat, duduk Pak Camat. Itu di atas atap kosong Pak Camat. Tak pikir tadi camatnya Sugiono. Berapa terus? Kalau camatnya Sugiono calon modar ya mati ya. Kita doakan Sugiono masuk surga pertama kali, amin. Berangkat jam 2. Berarti nanti jam 2 langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Camat Batur. Aman iya aman. Balik ngaji hadis nih kok, ayat nih kok. Sepindah malih, agama didesain oleh Allah itu untuk ngasih harapan. Bapaknya wong biasa, anaknya sudah jadi camat. Bapaknya biasa, anaknya sudah jadi gubernur. Anak kiai desa bisa jadi kiai besar. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Contohnya ten. Banyak anak-anak TPA, anak-anak diniyah itu menjadi juara MTQ, menjadi juara ngaji, tartil Quran, menang lomba ceramah, lomba pidato. Kadang-kadang bapaknya preman. Sehingga nopo? Preman sekalipun itu masih punya harapan anaknya jadi hebat. Kulo ngaji teng Jambi, mau masuk lapangan kayak gini, kulo kebelet ngising. Di lapangan gak ada WC, akhirnya cari rumah terdekat dengan lapangan. Begitu ketemu rumah saya masuk, kulo kaget Pak. Di dalam rumah itu nyuwun sewu. Gambarnya Gus Miftah itu banyak banget di Jambi mriko. Dengan segala pose, gambarnya kuwatah. Enak temen jadi camat yang lebih teka langsung wedangnya teka. Inyong kan mau langka. Makanya camat, lurah itu tetap harus baik dengan rakyatnya sepanjang tahun. Jangan hanya ketika punya kemauan tok. Oh, lurah gelemar karo rakyatnya mar pemilihan tok. Begitu jadi minggat kan bajingan. Padahal kalau lurahnya itu baik, pasti rakyatnya semangat. Saya ketemu dengan desa jadi juara desa terbersih nasional. Umpamanya ini jenis desa apa, Sugiono? Bantu. Oh, desa Bakal. Kenapa kok lurah itu harus baik dengan rakyatnya? Kalau desa Bakal dapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai desa teladan nasional. Itu kira-kira yang diundang sama presiden rakyatnya apa lurahnya? Lurahnya. Sing mangan enak nih Jakarta, rakyatnya apa lurai? Lurai. Padahal yang desanya kotor, sing nyapu lurai apa rakyatnya? Rakyat. Macam-macam Pak Lurah. Wongnya sing dilurai. Oh ini lurah ya lah. Ini yang pikir kiai kayak gini. Ya. Lurai rupanya kayak Sugiono ya. Makanya kayak calon bupati macam-macam itu kalau pengen murah kampanyenya gampang. Selalu hadir untuk rakyat, pasti murah. Yang menjadi mahal itu karena mau hadir di tengah-tengah masyarakat ketika mau pemilihan tok. Gini apa badan? Makanya larang. Makanya sekarang kalau saya disuguh es teh, ada gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkemnya calon bupati. Yang mending cangkemnya Sugiono.
Ono kayak lungguh malah sallallahu alaihi primen salah. Wis jagong solawat. Sakit maning. Ya jantung koroner. Niki saya masuk ke lapangan itu Pak, omah ngaten niki. Banyak foto saya di situ. Saya batin ini rumahnya siapa kok gambarnya banyak foto-foto saya rumahnya. Selesai dari toilet ketemu istrinya, perempuan ternyata istri yang punya rumah. Niki rumah jenengan? Iya Kiai. Kok gambar saya banyak itu yang masang siapa? Suami saya. Loh, suaminya santri? Bukan. Suaminya rajin ngaji? Enggak. Suami saya itu preman terbesar di desa ini. Tiap malam mendem. Dia ketua paguyupan pangunci. Apa kayak pangunci? Paguyupan ngunjuk ciu. Sebenarnya kayak kie. Tapi lucunya istrinya bilang, setiap kali habis mabuk, kok dia mendem dalam keadaan kepalanya pusing pulang ke rumah jam 2 jam 3 malam, itu selalu nonton YouTube-nya Gus Miftah sambil ketawa-ketawa sendiri. Ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Gara-gara rajin nonton YouTube, akhirnya dia bertobat. Gara-gara saya pernah menyampaikan dalam satu hadis, la tangzuru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wangzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Maka saya sampaikan, Allah menciptakan manusia itu tidak untuk saling saling menghakimi, tetapi Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan menasihati. Ternyata dapat hidayah Pak. Ini maksudnya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Punya harapan. Milo pengajian kuwi tugase kiai siji. Memberikan harapan kepada umat, ojo meden-medeni. Dadi jamaah niku nelongso, Pak. Wong lanang-lanang niki nelongso. Ning omah wis diamuk karo bojone, pengajian diamuk karo kiyaine. Engko ning kantor kelurahan diamuk karo pajeke lurahe. Iki lak wajah-wajah diamuk karo bojone gitu. Daripada ning omah diamuk mendingan di MC ya ra. Lah rupamu nah. Makanya menurut Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau dawuh ngeten, peringatan Maulid itu jamaah kudu seneng, Pak. Orang kena susah. Dalil napa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Umat niku kudu seneng. Mila ya kula kudu nyenengke Sugiono, saged aku maning, seneng kae iki. Cangkeme matur nuwun. Lah iya 50.000 ra matur nuwun. Kan besok saya di akhirat kalau dihisap sama malaikat gampang. Miftah, duitmu untuk apa? Nggih cangkeme Sugiono Gusti. Ah, selesai. Akhirnya yang dihisap bukan saya tapi Sugiono. Tapi Sugiono MC pengajian. Jadi besok dihisap malaikat juga enteng. Alam kubur Sugiono ditanya, "Hei Sugiono, man rabbuka?" Sugiono jawab, "Kamu nanya." Gebuk cangkeme karo malaikat, cangkeme diyer ompong maning. Lawang suli ya Bapak Ibu. Menurut Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, wong melu maulid iku kudu seneng aja gawe susah. Mila kaya Pak polisi ning kantor kae tulisannya apa ndan? Melayani, mengayomi, melindungi. Intinya apa? Ya nyenengke. Mila mlebu kantor polisi ki aja galak-galak matane polisi. Sing nyenengke melayani kok galak. Ada Sugiono datang. Ngapain? Dia melayu. Wedi. Begitu Sugiono datang ditanya, "Selamat pagi Pak Sugiono. Ada yang bisa dibagi?" Ya.
lurah nggih ngoten, camat nggih ngoten. Dalam rangka fabidzalika falyafrahu itu pelayanan nggak boleh diskriminasi antara melayani penduduk yang kaya sama penduduk yang miskin. Sing sugih ya dilayani, sing kere ya dilayani. Ora dadi lurah sing sugih dimanggake, sing kere enggak dimanggake. Jangan Pak Lurah, hisabmu berat Pak Lurah. Kan lurahnya sekarang happy, jabatannya diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun. Pemerintah tahu kenapa kok harus diperpanjang 8 tahun, karena pemerintah ngerti lurah-lurah modalnya durung balik. Tapi ya primen, lurah perpanjangan 8 tahun, mosok pengajian orang ngundang dewek, mau nunut, yang ngundang dewek Pak Lurah, sesuk ngundang dewek, tapi MC ini aja Sugiono, inyong tombok maning. Qul bi fadli wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Makanya harus dibuat menyenangkan. Mangkat ngaji punya harapan. Oh, pulang ngaji ada harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ora kok maulid Nabi malah isinya cuma cacian makian, menghina yang lain, suka dengan Habib ini, enggak suka dengan Habib itu, menjelek-jelekkan pemerintah, ngelek-ngelek wong liyan. Itu bukan maulid Nabi. Kula mboten sepakat niku Pak Habib nggih. Wong maulid Nabi kok isine mau ngelek-ngelek wong. Padahal laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Harusnya membicarakan kebaikan-kebaikan. Contohnya kayak kebaikan panitia hari ini umpamane. Ini kabar baik untuk panitia. Oh, kenapa kok panitianya bikin pengajian maulid Nabi? Apa hebatnya panitia pengajian? Umpamane, bacakan pendapatnya Imam Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i dawuh, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, barang siapa mengumpulkan untuk memperingati maulid Nabi, siapa yang dikumpulkan? Ikhwanan, saudara-saudaranya, masyarakatnya, tetangganya, penduduknya. Ikilah jatah panitia pengajian nih. Tidak hanya mengumpulkan masyarakatnya, tapi nopo wahaya atau aman, nyuguh panganan, nyuguh daharan. Bapak Ibu yang datang dikasih makanan apa enggak? Enggak. Ya maklum kamu enggak urunan. Tak kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada maulid Nabi, enggak usah nunggu snack dari panitia. Bila perlu yang berangkat ngaji ini bawa snack sendiri-sendiri. Nanti sampai lokasi pengajian temannya dikasih. Itu dalam rangka wahaya atau aman. Derek seneng dengan lahirnya Kanjeng Nabi dengan membawa makanan masing-masing. Ojo ngenteni panitia, ngerti panitiane kere. Karena panitiane kere ya golek MC sing paling ngelek dhewe kayak gitu. Jadi wahaya atau aman itu tidak harus panitia. Jenengan bawa makanan sendiri, pengajian temennya, kanan kirinya dikasih, itu bagian dari wahaya atau aman. Atau nanti pulang ada penjual bakso, yuk karena saya maulid Nabi, saya senang dengan lahirnya Nabi, itu ada bakul bakso, yuk kamu takdir. Itu bagian wahaya atau aman. Itu ada bakul es teh belum laku, saya seneng maulid Nabi, yuk kamu takdir es teh. Itu bagian dari wahaya atau aman. Itu es tehnya masih apa enggak? Oh masih, ya silakan dijual goblok. Itu wahaya atau aman. Oh no Pak Kapolsek duit titik maulid Nabi bakul bakso diucelok nraktir masyarakatnya, itu wahaya atau aman. Enggak usah nunggu dari panitia. Panitia anggarannya pas-pasan. Saya pastikan siang hari ini yang punya duit Sugiono. Saya pesan sama Sugiono, uang itu kamu simpan, nggak usah kamu belikan apapun. Yakin sampai mati kamu masih punya uang. Kalau Sugiono pengen awet muda, ikut resepnya Gus Miftah. Minum kopi sehari 3 cangkir kopi.
Karena menurut penelitian, laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir akan nampak lebih muda dibandingkan kakeknya. Lah Sugiono ora perlu ngombe kopi. Ra ini mesti ireng kayak kopi kayak gini. Saya ketemu maning. Suwe-suwe 1 juta ya. Saya kan ngasih uang Sugiono dalam rangka wahaya atau aman, membahagiakan Sugiono dengan ngasih uang suguhane. Siapa ngerti kok mulai gitu ku beras, ngopeni anak bojone, anaknya dadi kiai. Minimal nafkah saya pernah mengalir di darahnya anaknya Sugiono. Wah. Jadi so anaknya Sugiono dadi kiai, wah, iki men sing meneh duit Gus Miftah, lali matane aja lang. Aja kelalen. Sampai kelalen nyong tarik kayak kia. Ngerti kirim jagung malah salama kepriman. Seolah-olah itu kalau saya dari sana, kamu nyambut sallallahu alaihi Muhammad, sudah duduk sallallahu alaihi Muhammad. Sugiono jauh, inyong kelalen. Kelalen kayak duit jadi kelalen. Kenapa Sugiono saya kasih uang? Karena wajahnya kayak kota infak. Kota infak kayak kan ana lobange. Lah raine Sugiono ana lobange cangkeme ompo. Wahai atau aman, panitia sudah panitia sudah mengumpulkan masyarakatnya untuk pengajian Maulid Nabi. Wahai atau aman, saling menyuguhkan makanan dan hidangan. Wakhla makanan, kemudian disiapkan tempat, pasang tenda, pasang kursi. Wasoro sababan dikiroatihi, wakhla makanan, wa amila isanan, semuanya berbuat kebaikan. Saya minta hari ini wa amila ihsanan gampang saja. Tadi saya meyakini tempat ini sebelum pengajian bersih. Saya pengen setelah pengajian juga bersih. Nggak ada yang meninggalkan sampah di lokasi pengajian. Kita itu egois, makan sendiri, beli es teh diminum sendiri, botolnya dibuang di tempat pengajian. Kamu jangan mengandalkan panitia. Panitia itu bukan babumu. Nggih napa mboten? Maulid Nabi itu ahya sunnati, mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Kenapa kalau pengajian di mana-mana setelah pengajian banyak sampah berserakan? Gimana mboten? Bawa pulang. Tolong buanglah Sugiono pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pak, Banjar kayak ikas ini. Mana Pak perwakilan Banjar tak kasih uang gitu rokok. Banjar. Ini orang paling ikhlas sedunia itu Banjar. Satu aja perwakilan. Pak Mufid, tugas kamu adalah ambil uangnya Gus Miftah di Sugiono. Ya Allah, duit wis enteng jeluk Sugiono. Ya Banser karena orang paling ikhlas sedunia dikasih uang untuk Banser 1 juta. Ya 1 juta untuk Banser. Cie pengen cie maning. Karena Banser ini besok saya yakin Kiai masuk surga, Banser juga ikut masuk surga. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi.
Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya di WA, Pak Kiai surganya sudah ready. Kiainya masuk surga, Banser metu maning, jemput Sugiono neraka. Setuju gak? Nanti bar pengajian semuanya wa amila isanan, gak ada sampah di tempat pengajian. Setuju? Wasara sababan li qiraatihi, dan menjadi wasilah, menjadi sebab untuk dibacakannya Maulid Nabi. Niki wis kumpul teng mriki. Maka kalau ada Maulid Nabi sebisa mungkin dibacakan Al-Barjanji walaupun cuma satu atiril. Niku penting, Pak. Karena menjadi soro sababan li qiraatihi. Dibacakan. Nyuwun sewu teng bakal mriki tasik maca Al-Barjanji napa mboten? Autirillahumma qabrul karim biarwing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Macane ora fasih Gus ora apa-apa. Umpamane sing maca cangkeme Sugiono. Ngetrillahumma qabrul karim biar ping sadiyim min sholati umat taslim. Ora apa-apa, ora apa-apa. Cangkeme Sugiono ya maklum. Walaupun cuma satu bab dibacakan. Karena soro sababan li qiraatihi. Abadati ulimla amismidzatil aliyah. Allah mustadirrong faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Matane ora fasih Gus, sing maca Sugiono ya ora apa-apa. Ngabadati ngulengi melangamis mintatil ngania. Allah. Mustadirrong faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah ora apa-apa. Oh cangkeme Sugiono ompong ya ora apa-apa. Dibaca, Pak. Karena soro sababan li qiraatihi. Ibu-ibu tibaan nih kok maca ya Rasulullah, salah lagu-lagune boleh. Ya Rasulullah salamun alaik ya aini ya rafi'a shani wa daraji ya aini adfatayyaji rotal alami ya uhailal cu diwal karomi wal karomi ai ai. Ning speaker masjid ora apa-apa. Daripada lagu ini Sugiono sekop ya boleh. Kini ku sadar kop sekop enak ya. Kalau lagunya Sugiono sekarang bukan itu, Pak. Baru gara-gara sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman Sugiono jalan sempoyongan. Iya. Sugiono mendem yura pantas. Kau menjadi sababan li qiraatihi, panitia yang telah mengumpulkan masyarakatnya, bagi siapapun yang saling nyuguh makanan dan hidangannya, menyediakan tempat, berbuat baik ketika Maulid Nabi, menjadi penyebab dibacakannya Maulid Nabi. Apa kata Syafi'i? Basahullahu yaumal qiyamah, Allah akan mengumpulkan dia pada hari kiamat. Dikumpulkan bersama siapa? Ma'asiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Di mana berkumpulnya? Wa yakunu fi jannatin naim, mereka akan dikumpulkan oleh Allah di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka panitia pengajian hari ini insya Allah masuk surga pertama kali. Amin. Semua panitia saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung wis amin. Iki pagi. Enak temen yang ngaji Maulid ya. Sudah jam 2 udah selesai lah pengajiannya. Saya mau ke Wonosobo. Bagaimana dengan orang yang ikut urunan untuk Maulid Nabi? Qala Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dawuh ngeten. Abu Bakar itu tidak hanya sahabatnya Nabi tapi juga mertuanya Nabi.
Kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak cewek cantik itu ditawarkan sama temannya. Aku duwe anak cewek ayu, silakan dinikah. Ya, makanya kalau Bapak-bapak Banjarnegara menganggap Gus Miftah ini sebagai temannya, kalau punya anak cantik ya ditawarkan ke Gus Miftah. Anaknya Sugiono, ya gak temen. Masa inyong sungkem karo Sugiono, bapak mertua matane ya. Boros inyong dia mertua kayak Sugiono. Saya tahu maning, umpamane. Apa kata Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa bersedekah walaupun cuma 1 dirham untuk pelaksanaan pengajian maulid, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nggak diaminkan. Sing ora amin mesti ora urunan. Makanya kalau ada pengajian maulid, panitia itu nggak perlu sowan ke rumah-rumah Anda. Anda yang harus mendatangi panitia untuk nyumbang. Jangan biarkan panitia itu ngemis-ngemis. Panitia maulid suruh ngemis-ngemis ke rumah-rumah. Samanya begini, anak Anda di pondok mau akhirus sanah, pondok mau pengajian, jangan izinkan kiai anakmu itu bikin proposal minta-minta ke wali santri. Bagaimana caranya? Caranya supaya kiai tidak membuat proposal ke wali santri pengertian dan nyumbang kiai. Kan nyatanya ya hehata gitu. Panitia pengajian kudu ngemis-ngemis. Yang butuh maulid itu bukan panitia, tapi kita semuanya setuju. Sedekahnya apa Gus? Sedekahnya dalam 3 hal. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu hendaklah dia sedekah dengan ilmunya, mulang. Anda enggak punya ilmu tapi punyanya uang. Wa man kana lahu malun, yang punya harta atau uang, falyatasaddaq bimali, hendaklah dia sedekah dengan hartanya, nyumbang. Koran dua ilmu enggak punya uang, enggak punya harta, punyanya cuma tenaga. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, hendaklah dia sedekah dengan tenaganya. Rewang. Wong batal apa mu? Desa batal. Desa bantu. Apa no? Sugiono ngomongnya ora kira. Desa buntu. Kalau besok ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan peringatan hari besar Islam yang lainnya, wabil khusus Maulid Nabi, yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmumu, mulang. Yang punya harta sedekahlah dengan hartamu, nyumbang. Yang punya tenaga sedekahlah dengan tenagamu, rewang. Jangan jadi yang keempat, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Panitia, ada nggak yang seperti itu? Ada. Jenenge siapa? Sugiono maning. Jangan izinkan panitia ngemis. Kita yang datang ke panitia, Pak, saya punya beras 2 kintal untuk maulid, silakan dipakai panitia. Pak, saya punya tenaga, saya mau bantu nata kursi, datang ke lokasi. Pak, saya punya uang 5.000, saya bantu 5.000. Maulid Nabi. Masa awake dhewe kalah karo Abu Lahab? Abu Lahab yang orang kafir saja itu mangayu bagyo, seneng dengan lahirnya Kanjeng Nabi dengan cara memerdekakan budaknya Abu Lahab. Pembantunya dilepas. Dalam rangka apa? Seneng karo Nabi. Awake dhewe sing cetha disayang karo Nabi kok mosok mboten melu seneng karo lahir Kanjeng Nabi. Ngerti ana maulid, Kapolsek bilang, untuk pengajian maulid gak perlu izin, langsung. Arep pengajian datang ngomong karo Kapolsek, ngomong karo camat, ngapain? Nggih napa mboten? Saya itu paling gak suka dengan birokrasi-birokrasi yang jelimet. Mau maulid Nabi, cukup Pak Lurah maulid Nabi, ngomong karo camat, ngomong karo Kapolsek. Panitia jangan direpotkan soal izin pengajian maulid Nabi. Arep seneng-seneng hari lahir Kanjeng Nabi kok digawe repot. Kuwi Pak Camat rungokno kupingmu Pak Camat. Pak Kapolsek kayak gini. Ngotak omongke Pak ribut kuwi ngolah sampai maulid Nabi digawe angel. Termasuk gawe angel itu bukan mempersulit. Saya itu paling nggak suka ada pengajian, bah ngapunten, di sana pengajiannya belum dapat izin dari kepolisian.
Nggak ada izin dari kepolisian untuk pengajian, yang ada hanya pemberitahuan Pak Kapolsek iki. Bukan izin. Panitia pokoknya ngomong karo lurah, lurah buntu pengajian, soal yang lain-lain silakan diatur Pak Lurah. No Pak Lurah. Lurah ngundang dewek, orang kuat bayar BPJS, orang kuat bayar yang gawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau sampai lurahnya bikin SKTM, ya berarti lurah rano bedane karo Sugiono. Ih, gemes aku. Ya, selawat ya. Dijawab. Bapak NU Ibu Mus. Enggak semangat limat. Saya aja yang puasa semangat, Anda enggak semangat. Ulangi. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat no berkat baik sing dipikir. Rahmat apa berkat? Ya berkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa santunan dan pembangunan Masjid Al-Mi'raj. Loh, ini namanya Masjid Al-Mi'raj? Hah? Oh, ada bangun di sana ya, sumbang. Senyumbang rupanya kayak kotak infak ya. Caranya, kalau saya bilang kamu wajahnya kayak kotak infak, wajahmu digawe mesake men viral. Sama ngerti untuk donasi kayak gini. Saya punya apa namanya, ini aja deh, karena untuk bangun masjid tak sumbang $1.000 Singapura. Ini senilai 12 juta. Alhamdulillah. Ini namanya dolar Singapura, yaudah ya. Jadi 1 lembar tapi sama dengan 12 juta. Alhamdulillah. Ya. Ini 200.000 nggak awakmu, gitu ku skincare kayak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus takmir Masjid Nur Hidayah Pekirikan Talang Tegal, Pekirian Pekiringan, Ananda Aryo Ki Entus Susmono beserta Selenteng Lubit yang insya Allah bisa dibanggakan. Amin ya rabbal alamin. Dan warga masyarakat Kabupaten Tegal yang berbahagia. Makan roti di atas meja. Cakep. Baru ngaji tegane wis tekah. Nyekel kopi kayak kie. Nun ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pagi ini perjalanan dari kota Bandung. Kemarin dari Jakarta, Bandung, lanjut ke Tegal. Jujur saja Bapak Ibu, saya sebenarnya masih enggan untuk menghadiri acara pengajian. Wati viral maning. Nyongi bingung ya, apa-apa viral kan kesuh ya nyong. Tapi apapun itu kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Saya meyakini jika kiri, kanan, depan, belakang membencimu, maka yang bisa kita lakukan adalah tengoklah ke atas. Insya Allah selalu ada Allah yang menyayangimu. Saya merasa 2 bulan yang lalu kemanapun saya pergi dirasani sama banyak orang. Maka saya terima kasih ke panitia Masjid Nur Hidayah. Suguhannya kopi. Kalau kopi saya minum, karena kalau es teh saya trauma. Maka hari ini saya bahagia. Bahagia itu bukan di mana kamu berada, tapi bahagia itu adalah oleh siapa kamu dianggap ada. Nah, leres Pak. Dan saya siang hari ini bahagia karena ibu-ibu semuanya insya Allah hadir dalam keadaan bahagia. Amin. Walaupun banyak yang kipas-kipas, tapi saya yakin kipas-kipas bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Iya gue lah yang. Ibu Bapak yang saya muliakan, jatuh itu bukan kegagalan, tapi kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh. Makanya orang itu kalau tiba ya kudu cepat Amin. Gini apa mboten? Undang-undangnya orang hidup itu, orang jalan ada kesandungnya. Bahkan orang makan saja pakai keselak. Gini apa mboten? Artinya bahwa jalan itu tidak mulus-mulus saja. Gini apa mboten? Maka kemudian saya teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya apa Bapak Ibu? Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Semua orang pasti punya cobaan masing-masing. Saya pernah dicoba, ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti pernah dicoba. Besarnya cobaan itu akan sesuai dengan besarnya pahala. Pertanyaannya, kenapa yang dicoba besar kok Gus Miftah? Mungkin Gus Miftah akan dikasih balasan yang lebih besar. Amin. Mang bayang ke mawon. Inyong ngomong goblok sepisan, bakul es teh duit 3 miliar. Si Haryo ngomong karo nyong, ngerti di gobloknya Abah sugih 3 miliar, mbok inyong diuyui rapapa. Aku rela. 3 miliar ya. Jenengan kelingan almarhum Ki Entus, kelingan almarhum Ki Entus, kira-kira cangkeme nyong karo cangkeme Entus
Ya pada bae wong anake berkaya piye lah ya. Ya lu bosok temen ya. Tapi kadang-kadang kemudian Bapak Ibu, seseorang itu semakin putih akan semakin kelihatan nodanya. Contoh, orang itu kalau baik sedikit saja kotor pasti akan kelihatan. Contoh, baju putih sama baju hitam itu kalau terdapat noda lebih kelihatan yang putih apa yang hitam? Kalau bajunya putih ada sedikit noda akan kelihatan. Kalau terbiasa dengan baju hitam ada banyak noda pun tidak kelihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai jilbab hitam atau baju hitam, ku sakjane wong males sumbah-umbah. Bajune kotor ora katon, sing baju ireng siapa? Kiye baju ireng jilbabe ungu. Nah, kalau berbicara idhamul jaza ma idhamil bala, Nabi Muhammad itu merepresentasikan sosok yang begitu banyak diuji oleh Allah, banyak dicoba oleh Allah. Cuman satu hal, Bapak Ibu jangan pernah membandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi, soalnya beda. Benar kita itu umatnya Nabi, tapi pasti kita nggak bisa seperti Nabi. Karena kita bisanya hanya mencontoh kanjeng Nabi. Bagaimanapun yang asli sama yang imitasi itu mesti beda. Beda apa mboten? Emas yang asli sama emas imitasi beda apa mboten? Beda. Tapi satu hal, bahwa Nabi sekalipun itu juga dicoba oleh Allah. Makanya kalau Miftah dicoba oleh Allah itu sangat wajar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa. Bakule es teko nggone nyong malah ngomong kayak kiye, "Bah, pisuanmu adalah saldoku." Akhirnya banyak bakul es teh yang datang ke pondok, "Bah, mbok tolong saya digoblok-goblok nak." Supaya ngapa? Supaya sugih. Semuanya pasti ada hikmahnya. Awalnya Bapak Ibu, saya datang ke presiden, saya mau pamit, "Pak, sudah, saya dari dulu juga tidak pengen jadi apa-apa. Inyong cukup jadi presidennya selupet sama selenteng." Beres. Ora mumet ya, Bah. Ora mumet. Lah mikir Kayane lanang tapi ra ndek manuk ya lho. Aman beh, lah apa-apa deh gue. Ya dari gue. Saya itu anti syahwat pokoknya wis. Lupit manuknya langka. Pangapunten. Wong anu Pak, apa Miftah? Imannya wayang golek sama imannya manusia itu hebatan wayang golek. Primen. Sebabnya apa teng? Lah wayang golek lanang wadon dikumpulakan yang kotak bareng lah, ka wayang golek wadon meteng nggak ada. Soalnya apa? Manuknya langka. Lempengan dok. Artinya bahwa berjuang itu dengan cara masing-masing. Dalang ya berjuang dengan wayangnya. Nggih. Kiai ya dengan dakwahnya. Pak Prabowo sebagai presiden dengan program-programnya. Semoga Pak Prabowo sehat. Semoga Pak Prabowo panjang umur. Semoga di Kabupaten Tegal semuanya segera anak-anaknya mendapatkan makan siang gratis. Apa? Semoga. Kan cakap menyong donga ya. Sing sabar ibu-ibu, sing sabar ya. Ngantri ya Bu, ngantri. Ya Allah Pak Wowo.
Saya mau tanya, programnya Pak Prabowo makan siang bergizi sain apa mboten? Bagus apa tidak? Cuman nunggu kesabaran saja karena ini baru awal, mudah-mudahan semuanya besok mendapatkan program itu. Amin. Bisa sabar ya. Inyong bae sabar. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ki hadis iki wau. Diling-eling nggih, Allah kalau mencintai seseorang maka Allah akan menguji seseorang. Nah, saya itu kan Mas Aryo, saya cerita. Saya itu sempat menangis bukan karena masalahnya, tapi karena orang tua. Bapak ibu saya itu kan di Lampung. Nggih. Telepon saya nangis. Le, bapak bingung. Lah napa? Nyetel TV isinya raimu tok. TV One raimu, Metro TV raimu, RCTI raimu. Inyong sedih. Saya bilang, ya sudah Pak, TV ini pateni baik. TV ini wis tak pateni le. Tetanggane malah teka. Tetanggane ngapa? Ya cerita maning masalahmu. Masa saya jawab, ya sudah tetangganya pateni baik. Aduh. Jadi saya itu menangis karena bapak ibu saya menangis. Kalau enggak, Mas Aryo datang ke pondok, semua orang menangis, saya belas enggak nangis. Karena sudah biasa-biasa mawon. Ya, semua orang pasti diuji. Saya ke Singapura liburan, saya pengen istirahat, ketemu Mas Aryo sama anak kecil, mungkin kelas 2-3 SD lah. Nggih. Saya udah malu nutupi wajah dengan masker, pakai topi supaya gak ketahuan orang. Pokoknya lihat orang itu rasanya takut. Ternyata saya salah. Justru dia datang jauh meluk saya dari belakang. Gus Miftah nggak boleh patah semangat. Gus Miftah tetap harus ngaji. Saya umroh ketemu banyak orang Indonesia, saya tutupi wajah saya dengan serban. Saya malu ketemu banyak orang. Orang-orang tua datang meluk saya, nangis-nangis, ibu-ibu. Gus tetap ngaji. Inyong rindu dengan canda tawanya Gus Miftah. Inyong melu nangis soalnya apa? Orang masalah apa-apa. Saya ngerangkul wis tua. Anak-anak bahaya gini sih. Yang sedih boleh. Mendoakan yang baik-baik. Nggih. Makanya semuanya pasti ada hikmahnya. Saya bilang sama Pak Son Haji penjualnya es, saya kalau salah minta maaf ya Pak Son. Sudah sekarang kisos saja. Kisos itu bagaimana bah? Kalau saya kemarin ngomong goblok, sekarang kamu gantian menggoblokkan saya, supaya saya besok tidak dihisap oleh Allah kalau tahu saya salah. Saya nggak berani bah, harus. Karena kisos itu mukul dibalas mukul, goblok dibalas goblok, ngeplak dibalas ngeplak. Kalau kemarin saya ngomong goblok kamu anggap salah, ya sudah saya ganti goblok. Ya sudah bah, goblok Gus Miftah sah. Impas. Sah. Makanya ibu-ibu itu mohon maaf, kalau dikeplak temannya balas ngeplak boleh apa enggak? Boleh, asalkan keplakannya sama, dikeplaknya di tempat yang sama, banternya sama. Yang enggak boleh itu dikeplak balas gajul, kayak enggak boleh, enggak boleh. Tapi besok Ramadan ini mohon maaf, kalau dikeplak nggak boleh balas, cukup dijawab ini imun, sorry saya sedang berpuasa. Jadi kalau sampai besok dipukul pak buat Ramadan dibalas, sorry inyong puasa. Balasnya kapan? Berbuka. Anggone cengkrong sisan. Kacau sing aja ya. Penyanyi ini durung disawer ya. Ih, pantesan nangis ya Allah. Nah, dari tadi kayak kia. Begitu inyong lirik ya Allah idepe. Idepe nganti kayak karpet masjid kayak gini. Gila. Bawa temen ya. Medeni, Mbak. Apa? Medeni.
Itu bisa kayak korden ya, Pak. Itu kayak korden. Wege. Itu nanti kayang-kayang kayak alise ya Allah. Kayak tongkatnya nyong. Ini fungsi tongkat ini adalah untuk narik yang alisnya kayak kiye. Iya. Geret. Coba dilihat alisnya Mbak E, kan kayak kiye, melungker kayak. Mbak Pura agar masang alis ora kacanan nang ya. Tadi menggiring ya. Coba bayangkan di hadapan lupet bae dandane kayak kiye. Apalagi ning ngarepe nyong. Tapi nyong nggak nafsu, malah zizi. Sing nafsu bojone bae. Sampeyan aja nafsu loh. Oh, yo ora. Masa nafsu? Kiai nafsunan. Iya kan. Nyong ora melu-melu. Inyong deleng kayak kiye nafsu. Emangnya mataku katarak. Tiap bae saking agrabe karo Mbak Pur. Lah iya wit dolan yang pondok ya udah Tahun kasak-kasak. 2010 ya Gus. Iya, dari 2010 itu udah ikut sama Apa, saya sama Ki Entus dari 2010 sudah ikut. Nafsu pengen ngaprok tadi ya. Makanya Mbak Purwati itu tidak bisa lepas dari wayang santri, Pak. Kenapa? Mbak Pur itu tidak bisa lepas dari selenteng. Ibarat kalau Mbak Purwati bunga, aku kumbangnya. Weh. Kalau Mbak Purwati amplop, aku perangkonya. Kalau aku silit, Mbak Purwati tembeleknya, Pak. Sinden legendaris itu alhamdulillah top. Kali Iya. siji. Kalau lupet telek, ya Mbak Purwati ya lalernya. ya Purwati disawer. Niki dolar miki sing sang apa? Saya sawer Hah? untuk beli pembersih membersihkan alis. Aduh, alis maning. Gus, dolar miki sing dolar miki. Apa? Sing dolar miki, dolar Singapura miki. Oh, dolar. Iya. Anyang bos. Pur, kon ngger ngemis aja ngisi-ngisin nah. Di, ayo Dan Panggung ngemis. atusan kowe wis tau nyeket, Apa? tapi dolar kono durung tau weruh. bis ngisi-ngisinaken. Bocah. Apa sih? Lah ning Kan apa sih? sipur juga dolar yo. Apa aku nyembah? Dodone melar. Aduh. Tulung aja ngisi-ngisin na Purwati. Tulung nyong jaluk nasisan. Ngemis bareng yo. Pohon ngemis be titik. Arane Ternyata nyong diundang ke Talang tidak untuk ceramah tapi dirampok. viral maning Gus Miftah dirampok neng pekiringan. Sudah Nggih. untuk putra Satria Laras. Tak kasih $200. Alhamdulillah. Matur nuwun Gus. Ki Purwati wingi kon bon 3 juta durung nyaur. Eling. wis mudat. Hah? Wis mudat. Lah bengi sih. Apa? Hah? Pimen. Kopi nyong diborong. Matur nuwun Abah. Alhamdulillah, ki anggar di duit nak. Kene pira, Bah? Ya rahasia. Rahasia. Tapi tak jamin orang payu. Purwati. Ya kalau di Tegal tuh beli pakai ini kan nggak laku. Masih ngaturkan Miki lah. Sing noleh telu Miki. Apanya? Sing noleh telu. Weh combong kowe luwih akeh. Akeh. Bocah yalo udah. Goblok. Ngisin-ngisinaken bisa. Iya, alhamdulillah. Ya nyong Miki bingung soalnya saya jan karo sing mau. Inyong matakon marang polisi. Materi sinden dia pasane dira. Ngisin-ngisinaken ya. Alhamdulillah Bu ali saweran. Ya Allah. Moga-moga Gus Miftah tambah semangat, tambah sehat. Tunggu apa bae? Siji Ah. tak tambah apane? Sehat. Tambah apane? Awake berkah. Awake berkah. Awake sehat. Berkah ya.
Barangnya akas. Barangnya akas waduke barangnya akas. Barangnya akas primen. Kebudikane raimu selentang jadi kayak gue ya lah. Pur kowe kiai pur barangnya akas waduke bocah rokcok. Untung si Dene wis tua. Siang ora akas keprimen. Karepe raimu lah. Bapak sehat berkah panjang umur, Gus. Iya. Panjang apane? Panjang umur, Oh, tak pikir panjang barang. Sing akas mau. Alhamdulillah ya Allah, ketemu Gus Miftah maning. Pur. Nggih. Ini sinden paling awet ra mati-mati ya. Iya. Panjang umur ben anu ki karo selentang terus. Wong Mbak Purwati bae angger mati ora tak kubur, Mbah. Apa? Tak air keras. Tak pajang neng omah. Kancane lupit. Kan gua apa? Dipajang neng omah gua padang, gua meden-medeni curut. Ya curute Gus Miftah ora apa-apa. Curutnya Gus Miftah. Si Gus Miftah apa ini curut? duwe curut. Apa peternakan? Saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini tidak mimpi Purwati. Bang manteng ora sidang lho. Malah menggeret. Wong bah, bojone Purwati be. Angger lagi anu kok, plik-blok mbrep. Apa gue? Plik-blok mbrep. Apa sih? Kayak iki maksudnya. Kowe angger lagi nyuna rasul, kowe mesti saking ora kolone raine tutupi bantal bareng kowe dikek. Maksudnya olahraga push up nih kan biar sehat ya. Yakin sangkeme ala nemen sung yakin serentang Apa kon? wong wong ayu kaya keke munine ditutupi. Ganti foto. Di bojone kon be cerita Purwati. Ya ora mungkin lah, kalau kon cerita. Wingi Jumat teka mari ngomeh muta-muta, paham? Nah apa dang? Jarane kon muta-muta awit kapan? Bengi bar nyuna Rasul Goro Purwati teng. Si bisane embuh kayane nyong keracunan susu kadaluarsa. Sembarangan maning oleh ngomong. Susu kadaluarsa nyong ora kerasa musoni. Apa? Orang kerasa dang. Nyong ora kerasa musoni. Jaja pentile wis kapalan dia. Iya anu. Kudune jamplas. Kon cangkeme ka bocah ka. Ya, bocah ka. Ya Sakaramo lah. kalau yang ngomong lupit bebas. Nah iya. Kalau yang ngomong Gus Miftah viral Viral. maneh. Aduh. Selentang ya goyonannya kayak piye selentang. Itu namanya kalau saya bilang itu perbendaharaan romantisme abang. Perbendaraan Romantisme. sing diajak romantis Purwati. Asin enak ngutangnya ya. Ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Joko tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali. Ayo bersyukur tentang negeri ini. Matur nuwun Bapak Jokowi. Ayo bersyukur tentang negeri ini. Matur nuwun Bapak Jokowi. Salatullah Salatullah salamullah beli semangka dapat gorengan, makan wingko minumnya susu,
Mari jaga kerukunan bersama Pak Prabowo, Indonesia maju. Mari jaga kerukunan bersama Pak Prabowo, Indonesia maju. Salatullah.